Halo, aku Dera. Saya Dani. Selamat datang di podcast Agribisnis. Hari ini kita punya topik teman-teman yang menurut saya sangat menarik dan relevan terutama bagi kita yang tertarik dengan dunia tanaman pangan, agribisnis dan tentu saja coklat. Nah, kita semua tahu di Bangka Belitung ini kan yang terkenal timah dan lada putihnya. Tapi ada juga loh salah satu produk yang mencuri perhatian yaitu olahan coklat. Nah, di Pangkal Pinang sendiri ada salah satu UMKM coklat candu yang ini berfokus pada artisan coklat. Nah, di sini ada Ibu Merinda selaku owner dari UMKM coklat candu ya. Ya, selamat datang Ibu. Senang sekali bisa ngobrol langsung hari ini dengan owner Coklat Candu. Terima kasih sudah diundang. Iya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, boleh kita mulai perkenalan dulu nih. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang Coklat Candu, bagaimana awalnya bisnis ini itu bisa ada di Pangkal Pinang gitu. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Iya. Saya Merinda Haris. Saya itu brand owner sekaligus creative director dari Coklat Candu. Jadi awalnya itu berawal dari karena saya suka coklat, simple sebenarnya ya. Karena saya suka coklat, terus yang saya tahu dari kecil, coklat itu rasanya manis. Suatu hari, ayah saya pulang dari dinas, dari Belgia, beliau bawa coklat. Terus seperti biasa ya, bapak-bapak gitu kan, "Dek, ini coklat kesukaan kamu." Saya makan lah. "Loh, kok pahit?" gitu kan. Kayak, "Hah? Kok pahit? Ini apa?" gitu kan, "Coklat apa?" Tapi ini dari Belgia. Kita tahu Belgia itu negara yang terkenal akan coklatnya. Iya. Nggak mungkin ini coklat sembarangan gitu kan kalau dibeli dari sana. Ternyata saya lihat ingredients-nya 100% kakao. Wow. Apa itu kakao? Jadi yang lucunya adalah tanaman kakao atau buah coklat itu saya kenal. Saya tahu bahwa itu banyak ada di daerah kita gitu kan. Kemudian ketika lihat, dan saya nggak tahu kalau itu ada kaitannya dengan coklat yang suka saya makan waktu kecil. Nah, ketika lihat ingredient 100% kakao, saya cari tahu gitu kan. Loh, ternyata coklat itu dibuat dari ini ya, dari buah kakao yang suka saya makan. Saya tahunya buah kakao itu rasanya asam manis ya, Iya. yang daging buahnya itu asam manis. Jadi waktu saya makan, ini kan asam manis buahnya, tapi kenapa coklatnya jadi pahit gitu kan? Ini dia bilang 100% kakao. Akhirnya cari tahu, penasaran. Gimana caranya bikin buah kakao ini jadi coklat yang suka saya cemilin gitu waktu kecil. Nah, belajarlah dari situ, oh ternyata prosesnya seperti ini gitu kan, dari biji kakao sampai jadi coklat yang siap dikonsumsi itu ada rantai proses yang cukup panjang ternyata. Dan dari situ saya baru tahu kalau ternyata coklat itu nggak manis. Coklat itu tidak manis sama sekali. Rasanya coklat tapi nggak manis. Penambahan gula di dalam resep itu yang membuat coklatnya manis. Artinya, semakin tinggi kakaonya, semakin pahit coklatnya. Semakin banyak gulanya, semakin manis coklatnya. Ya seperti yang coklat yang saya dibawain oleh-oleh dari ayah saya, itu kan karena 100% kakao, artinya dia memang tidak ada gula dan memang akan menjadi sepahit itu. Nah, itu awalnya. Jadi kayak di Bangka ini banyak pohon kakao gitu kan. Harusnya saya bisa dong bikin coklat saya sendiri. Nah, itu awalnya. Saya bikin coklat candu ini. Apalagi ketika saya tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil kakao terbesar dunia kan. Gitu. Jadi harusnya kita mandiri coklat gitu. Seperti itu awalnya. Oke, menarik sekali. Dari yang awalnya suka coklat bisa menjadi seorang owner coklat. Oke, jadi benang merah yang akan menjadi obrolan kita pada hari ini itu mungkin lebih ke rantai pasoknya nih, Bu. Mungkin kita akan bahas dari hulu sampai ke hilirnya, dari mana bahan bakunya, kemudian bagaimana prosesnya sampai dengan produk ini bisa sampai ke tangan konsumen. Iya. Jadi kalau kita fokus ke rantai pasok ya, itu coklat itu sebenarnya satu rangkaian yang panjang kalau kita mau ngomong dari hulu sampai hilir. Bahkan coklat candu sebagai industri coklat itu sebenarnya belum sampai hilir, masih di tengah. Setelah industri coklat kan di ujung kan kita pasti ada kebun ya, ada petani. Kita itu di tengah, industri coklat itu ada di tengah. Di hilir itu ada produk-produk confectionery, produk turunan kayak bonbon, truffle, atau mungkin
produk turunan yang lebih jauh, misalnya kue yang menggunakan coklat, minuman coklat yang pakai coklat, nah itu masih di hilirnya lagi gitu. Jadi sebenarnya kita ini masih berada di tengah industri pengolahan biji kakao sampai ke coklat yang bisa dikonsumsi atau diolah lagi seperti itu. Bisa dijelasin secara rinci mulai dari petani sampai ke proses pengolahannya untuk menjadi coklat artisan. Oke, baik. Nah, ini adalah jawaban yang saya cari-cari bertahun-tahun untuk mempelajari coklat ya. Karena memang ini proses intinya bagaimana sebuah biji kakao bisa menjadi coklat. Nah, buah kakao setelah dipanen di kebun itu harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi itu kurang lebih 4 hari. Nah, setelah 4 hari kemudian dijemur. Setelah dijemur sampai benar-benar kering ya, lalu di roasting, kemudian dikupas kulitnya. Nah, kulit biji ya, kulit biji itu di bagian dalamnya ada inti biji namanya nips. Nah, nips itu harus digiling lagi dengan mesin kurang lebih 3-4 hari ya, dengan mesin yang kita gunakan di Coklat Candu. Mungkin kalau industri yang sudah cukup besar beda lagi mesinnya gitu. Nah, penggilingan selama 4 hari itu bersama dengan bahan yang mau kita tambah. Misalnya kalau saya menambahkan gula aren gitu kan, atau tambahan misalnya pengen bikin milk coklat berarti ada susunya. Nah, itu semua bahan dan formulasi yang ada yang mau kita tambahkan dalam coklat itu akan digiling selama kurang lebih 4 hari, 3-4 hari. Nah, setelah itu di temper. Ada proses tempering. Jadi tempering itu proses pengkristalan lemak kakao supaya dia bisa kokoh di suhu ruang. Nah, setelah ditemper kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, dikeraskan gitu kan, dikeraskan di suhu dingin lah ya, di suhu ruang tapi suhu yang dingin, itu sekitar 18 derajat. Kemudian dikemas udah. Nah, itu udah siap, berarti udah siap menjadi coklat yang bisa dikonsumsi. Seperti itu. Kurang lebih rangkaian prosesnya seperti itu. Saya tertarik ke proses fermentasi. Nah, kalau boleh tahu untuk fermentasi coklat biji kakao itu sendiri itu prosesnya gimana nih? Proses fermentasi yang kita lakukan, yang Coklat Candu lakukan di kebun itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi setelah biji kakao dipanen, kita masukkan ke dalam box, ada box kayu fermentasi untuk memang khusus untuk fermentasi. Jadi dia ada lubang-lubangnya di sekeliling box sama di bawahnya. Itu semua biji buah kakaonya dimasukkan ke dalam box, kemudian ditutup dengan daun pisang kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari dipindahkan ke box yang lain, kayak dibalik gitu ya. Jadi kita punya 2 box fermentasi, itu boxnya ada 2, box 1 dan box 2. Nah, setelah 2 hari dari box yang pertama pindah ke box 2. Di box 2 itu artinya kan dia akan membalik ya, bagian yang atas akan ada di bawah, bagian bawah akan ada di atas. Kemudian fase yang di box pertama itu dia fase anaerob. Jadi pindah ke box yang kedua, dia kan sudah terkena udara dari luar, dia akan masuk ke fase aerob. Nah, kita masukin lagi ke box 2, ditutup lagi dengan daun pisang, tambah 2 hari lagi. Jadi total ada 4 hari atau maksimal 5 hari lah. Nah, setelah di box 2 itu, setelah fermentasinya cukup, baru kemudian kita jemur. Indikatornya apa? Indikatornya adalah suhu. Jadi ketika fermentasi itu kita melihat kenaikan suhunya. Jadi suhu yang ingin kita capai itu maksimal di 48 derajat. Setelah dia mencapai 48 derajat atau kalau lebih bisa sampai 50 itu lebih bagus lagi. Itu sudah biasanya di hari keempat tuh sudah mencapai 48 derajat. Nah, baru kemudian kita jemur. Fermentasi itu sendiri fungsinya, tujuannya adalah untuk meningkatkan cita rasa coklat. Nah, jadi biji kakao itu kalau adik-adik penasaran ya, biji kakao itu kalau dia mentah coba deh dimakan. Dia pasti pahit dan sepet gitu kan? Ya, pasti pahit dan sepet. Nah, proses fermentasi ini fungsinya ngurangin kadar pahitnya, karena pahitnya pasti tetap ada, tapi dia akan mengurangi dan ngilangin rasa sepetnya. Gitu. Sepet itu kan normal ya pada biji-bijian ya, sepet langu itu kan normal. Nah, fermentasi itu dia akan membantu menghilangkan rasa-rasa sepet langu khas biji itu. Nah, nanti dia kemudian rasa coklatnya dia akan keluar gitu.
Nah, nanti setelah itu kan ada proses roasting. Nah, roasting itu juga akan membantu meningkatkan lagi cita rasa coklatnya dan aromanya. Seperti itu. Nah, untuk fermentasinya itu dari misalnya Ibu ngambil bahannya dari petani atau langsung difermentasi oleh petani itu sendiri? Kalau kita, jadi gini, fermentasi itu harus dilakukan maksimal 1 kali 24 jam setelah buah kakao dipanen. Artinya, tempat yang ideal untuk melakukan fermentasi adalah di kebun. Karena kan batasnya cuma 24 jam maksimal setelah buah dipetik gitu kan. Jadi yang saat ini kita lakukan adalah kita mengarahkan petani kita untuk melakukan fermentasi di kebun dan kita menerimanya dalam kondisi kering setelah dijemur. Jadi fermentasi saat ini dilakukan oleh petani. Setelah difermentasi, dijemur, sudah kering, baru kemudian dibawa ke rumah produksi kita. Seperti itu. Maksimal 1 kali 24 jam kan tadi. Setelah dipetik buahnya. Setelah dipetik. Nah, apakah kalau misalnya lebih dari waktu itu akan mengurangi kualitasnya atau gimana? Kalau sudah lebih dari 1 kali 24 jam, dia akan terfermentasi di dalam gitu. Fermentasi di dalam, dan itu pasti akan mempengaruhi cita rasa coklatnya nanti. Kalau misalnya sudah dipetik 2 hari kemudian baru kita fermentasi, dia pasti akan mengubah cita rasa coklatnya gitu. Selain dari fermentasi, apa aja sih yang menentukan kualitas dari kakao tersebut untuk diolah menjadi coklat artisan? Kalau saya dari sisi industri, kita itu butuh coklat yang biji kakao yang kandungan lemaknya itu tinggi. Kandungan lemaknya itu banyak gitu kan. Karena apa? Karena lemak kakao itu adalah bagian termahal dari coklat. Bagian yang membuat dia enak, membuat dia cita rasanya tuh kaya itu si lemak kakao ini. Jadi kualitasnya itu yang kita lihat itu memang kandungan lemaknya juga ya. Terus selain fermentasi tadi, cita rasa dari hasil fermentasi. Dan tentu aja ukuran juga pasti kita perhatikan ya. Karena kalau beda ukuran itu kan mungkin dari jumlah formulasi saat peresepan itu dia akan berbeda. Kalau beda size biji kakaonya, seperti itu. Tadi Ibu jelasin kalau misalnya proses fermentasinya langsung nih dari petani. Nah, berarti sebelumnya nih ada perjanjian nih sama petani langsung gitu dari candunya sendiri. Ya. Jadi Coklat Candu itu melakukan MOU ya dengan petani-petani yang bermitra dengan kita. Jadi untuk petani yang bersedia untuk bekerja sama dengan Coklat Candu, kita akan berikan peralatan fermentasi, box fermentasi. Kemudian kita juga support pelatihan dan pendampingan, pelatihan fermentasi, kemudian pendampingan ketika mereka panen, praktek fermentasi bersama kita gitu saat pertama kali ya biasanya ya, pertama kali atau panen yang kedua biasanya karena belum terbiasa. Nah, itu kita dampingi, atau mungkin selama perjalanan fermentasi kalau ada masalah kita melakukan pendampingan juga. Nah, seperti itu supaya kita saling gitu. Kita dari Coklat Candu butuh biji kakao yang fermentasi, petani pun pasti butuh tahu bagaimana kualitas yang kita butuhkan, seperti itu. Terus untuk petani-petaninya itu petani-petani yang ada di sekitar Pulau Bangka atau ada yang dari luar? Kita saat ini bekerja sama dengan 3 kebun ya. 3 kebun itu di Pemali, Bangka Induk, kemudian Marasenang, Bangka Induk juga, dan Tepus, Bangka Selatan. Jadi memang sumber dayanya masih dari Bangka. Karena masih potensi. Kakao itu di Bangka itu potensial. Pernah nggak sih mengalami situasi kayak pasokan bahan bakunya itu terkena gangguan, misal kayak ada kemarau yang panjang atau harga kakao di global tuh naik. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Pernah ya 2024 akhir itu ada musim yang cukup panjang ya, berapa bulan gitu petani itu nggak ada panen. Ada mungkin panennya tapi sedikit banget, nggak kayak biasanya. Jadi itu ada jeda waktu yang lumayan ya. Nah, waktu itu kan, jadi karena Coklat Candu itu masih 100% pakai biji kakao Bangka gitu kan. Dan petani kita memang belum terlalu banyak mitranya, masih baru dari 3 daerah, dari 3 wilayah. Kalau sudah kondisinya dia panennya itu berjeda seperti itu, ya mungkin mau nggak mau kita harus ngambil dari luar ya untuk beberapa waktu, karena produksi harus tetap jalan. Dan
orderan tetap masuk gitu kan. Nah, cuman kita pastikan kan biji stok masih ada nih. Stok yang lama masih stok yang sebelum musim kemarau panjang itu datang kan masih ada. Itu kita bikinkan coklat single origin semua. Nah, selain coklat single origin, waktu itu cara saya ya. Kita kan punya coklat single origin nih, single origin Pemali, Mara Senang, kemudian Tepus, Bangka Selatan. Nah, kalau biji kakao lokal Bangka memang lagi tidak banyak panennya atau sedikit atau bahkan nggak ada gitu kan, biasanya kebun-kebun kecil ini nggak panen gitu kan, atau buahnya rusak, itu coklat yang ada hanya akan kita bikin single origin. Nah, kemudian produk yang lain yang kecil-kecil seperti ini atau yang choco chips atau yang ini coklat susu bukan single origin, itu kita bantu dari biji kakao dari luar Bangka. Ya mau nggak mau kan, karena memang pesanan masuk gitu, jadi nggak bisa kita skip gitu kan. Tapi khusus untuk single origin kita pastikan itu tetap berasal dari Bangka. Cuman kalau sekarang sepertinya panennya sudah mulai kembali normal ya, sudah mulai kembali normal, jadi sudah semuanya kembali lagi dengan biji kakao Bangka. Itu tuh hanya ketika situasi tertentu aja kita mau nggak mau gitu mengambil dari luar Bangka, tapi pasti akan ada ya kondisi seperti itu ya, karena memang ekosistem kakao di Bangka belum cukup besar, masih kecil aja, mungkin karena industrinya juga masih langka ya di Bangka, industri coklat artisannya masih langka di Bangka seperti itu. Oke, jadi Ibu tadi udah sempet nih ngebahas tentang single origin. Nah, mungkin bisa dijelasin varian apa aja sih yang ada di coklat candu? Oke. Baik, mungkin tadi saya belum sempat mention ya, secara singkat coklat candu itu apa ya. Jadi coklat candu itu adalah coklat artisan yang lokal Bangka. Jadi benar-benar kita memberdayakan semaksimal mungkin kakao yang ada di Bangka. Coklat artisan itu sebenarnya adalah coklat yang dibuat dengan, namanya artisan ya, art, jadi seni. Ada seni pengolahan coklat dari biji kakao sampai menjadi coklat. Jadi kalau artisan itu pasti dia identik pengolahannya tuh dari biji kakao lokal gitu kan, dengan sampai bisa menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Nah, tadi saya udah mention bahwa kita punya single origin. Single origin itu apa sih? Nah, kalau adik-adik yang suka ngopi pasti kenal yang namanya kopi Gayo, kopi Kintamani ya, itu kopi-kopi lokal kita. Coklat itu mirip kayak kopi. Jadi biji kakao di mana coklat itu berasal, dia akan, kalau kita bikin coklat, satu buah coklat yang dibuat hanya dari satu titik tempat tanaman kakao itu tumbuh, itu akan menjadi single origin gitu kan. Jadi kayak kita saat ini punya 3 single origin ya, Pemali, Bangka Selatan Tepus, dan Mara Senang. Nah, itu adalah origin yang kita gunakan untuk pembuatan coklat bar kita. Nah, kemudian kalau ada varian apa yang ada di coklat candu, itu varian kita sebenarnya ada banyak. Varian kita itu terbagi menjadi 3 saat ini ya. Yang pertama itu varian klasik. Klasik itu kita bagi berdasarkan persentasenya. Coklat klasik itu di sini kalau adik-adik lihat di sini saya punya 50% coklat, 60% ya. Nah, ini coklat 50%. Kalau adik-adik lihat di sini. Jadi classic series, saya sebutnya classic series. Classic series kita itu ada varian 50%, 60%, 80%, dan 100%. Nah, apa sih coklat 50%, 60%, 80% itu? Persentase yang ada di kemasan coklat itu menunjukkan berapa banyak jumlah kakao yang ada di dalamnya. Kayak misalnya yang ini coklat 50%, ini artinya 50%-nya adalah kakao. Sisanya apa? Karena ini milk coklat, adik-adik bisa lihat di komposisi di sini. Kakaonya 50%, sisanya gula aren dan susu. Karena ini milk coklat. Kalau yang ini kita punya 60%. 60% ini hanya dari 2 bahan. Yang pertama kakaonya 60% sesuai dengan yang ada di kemasan, dan sisanya gula aren. Seperti itu. Nah, ini untuk classic series. Kita juga ada milk series. Milk series itu ya ini ya yang ada susunya. Itu ada yang original, ada yang kacang mede dan kacang almond. Sisanya produk yang lain itu coklat yang bukan coklat bar ya, kayak gini nih, ini teh coklat.
kemudian ada choco chips, ada bubuk kakao. Nah, jadi di luar coklat batangan. Jadi itulah variannya. Jadi memang ada banyak gitu. Kan tadi kan ada berbagai varian nih. Nah, untuk proses pembuatannya apakah berbeda-beda setiap variannya? Sebenarnya kalau dia bentuknya coklat bar itu prosesnya sama. Prosesnya sama mulai dari kalau dari petani difermentasi semuanya harus sama ya, difermentasi semua. Mulai dari roasting, cracking, pengupasan kulit, kemudian penggilingan itu sama semua. Yang membedakan kalau setiap varian, kalau coklat bar yang membedakannya itu adalah persentasenya. Jadi kalau misalnya 60% artinya dia kakaonya 60%. Kalau 80% kakaonya 80%. Itu resep lah istilahnya gitu ya. Formulasi atau resep itu yang membedakan kalau untuk coklat bar. Tapi semuanya mulai dari roasting sampai pencetakan itu sama. Kecuali produk-produk yang bukan coklat bar kayak choco chips. Choco chips itu yang membedakan ada di cetakan. Kalau proses yang lainnya sama dengan coklat bar, bedanya di cetakan karena dia cetakannya kecil-kecil. Kalau coklat bar kan dia besar-besar dan batangan gitu. Nah, produk yang lain yang bukan coklat bar seperti ini. Ini ada teh kakao. Teh kakao itu dia kulit biji kakao yang biji kakao yang sudah di roasting, dikupas kulitnya kan. Nah, bijinya kan kita giling menjadi coklat. Kulitnya ini dijadikan teh. Nah, satu lagi kita ada produk bubuk kakao. Bubuk kakao itu berasal dari biji kakao yang sudah dikupas kulitnya tadi, kemudian press dulu lemaknya pakai mesin pengepresan lemak, diekstrak lemaknya, kemudian dia ada hasil sampingan dari kita mengekstrak lemak kakao. Hasil sampingannya itu namanya bungkil. Si bungkil ini harus melalui tiga tahap proses lagi. Yang pertama itu pemecahan bungkil supaya jadi bubuk kasar. Kemudian ada penyaringan bubuk kasar supaya menjadi bubuk halus. Kemudian ada proses penghalusan. Jadi ada 3 kali proses di situ. Jadi kalau untuk coklat bar prosesnya sama, yang berbeda adalah coklat teh coklat dan bubuk kakao seperti itu. Kira-kira dari varian coklat bar, teh coklat, itu yang paling best seller itu yang mana? Coklat yang paling best seller itu kalau untuk coklat batangan kita ada di sebenarnya best seller itu dia ada 2 ya, ada 2 kubu. Tim yang belum pernah nyobain coklat artisan sama sekali itu pasti suka dengan yang milk, yang 50%. Karena apa? Ada creamy-creaminya. Karena kan mungkin tim yang belum pernah nyobain coklat artisan ini kayak saya dulu, belum pernah tahu kalau coklat itu pahit gitu kan. Jadi yang dipilih yang ada susunya. Nah, tim yang sudah terbiasa dengan coklat artisan, dia pasti milihnya yang 60%. Karena ini balance antara pahit dan manisnya. Manisnya juga kan pakai gula aren ya. Jadi nggak terlalu legit gitu rasanya tuh. Rasanya tuh bukan manis yang legit, yang tajam, tapi ada aromatiknya dari gula aren. Nah, jadi 2 ini dia best seller tergantung tim yang mana. Gitu. Apakah tim yang sudah pernah mengenal coklat yang pahit atau yang belum. Seperti itu. Aku sampai lupa tadi nanya terkait dengan candu. Oke. Filosofi candu itu sendiri itu kira-kira dari mana? Apakah ada sesuatu hal yang melatar belakangi candu ini sendiri? Oke, boleh. Nah, ini semua orang yang kenal pertama kali dengan produk saya pasti nanya, kenapa namanya candu? Sebenarnya ini bukan candu, ini bacanya CNU. CNU. Ya, CNU itu akronim dari Chocolate NU. Di sini udah ada ditulis Chocolate NU. Jadi itu filosofinya apa? Sebenarnya sederhana. Saya tuh pengen bikin coklat dan kamu. Jadi Chocolate NU itu coklat dan kamu para pecinta coklat itu tuh prioritas buat saya. Jadi Chocolate NU, that's my priority. Gitu filosofinya. Sangat manis sekali Iya. filosofinya. Ya, mungkin tadi kita udah ngebahas tentang variannya. Kemudian kalau untuk produksinya sendiri, kira-kira untuk 1 bulan itu sendiri sekitar berapa kilo? Kalau kapasitas produksi ya, kita bicara kapasitas maksimal dari mesin-mesin yang kita punya itu bisa memproduksi 1000 bar coklat yang seperti ini. 1000 bar. Bar. Ya, kalau untuk yang bar. Kalau yang teh dengan bubuk dia mengikuti ya, karena kalau teh kan tadi dari prosesnya saya udah cerita bahwa ini hasil produk sampingan ya, termasuk bubuknya, produk sampingan dari proses pengolahan coklatnya. Karena produk utama kita coklat batangan ini. Gitu.
Untuk strategi pemasarannya kan gimana sih cara coklat candu ini bersaing dengan coklat-coklat industri besar lainnya gitu untuk membrandingnya gitu. Oke, nah ini pertanyaan bagus banget nih. Karena kita itu tantangan kita bicara tantangan ya. Nanti marketing, branding itu nanti dulu kita bicara tantangan. Tantangan terbesar coklat artisan itu adalah tentang edukasi. Karena apa? Karena lagi-lagi kita kembali ke budaya dan kebiasaan kita ya. Kayak saya zaman kecil taunya coklat itu manis. Kemudian saya bikin coklat dan rasanya nggak manis, ini pasti dipertanyakan orang, gitu kan? Ih, kok nggak manis? Ini coklat apa bukan, gitu kan? Akhirnya sebelum kita mau marketing, branding, promosi, kita harus edukasi dulu. Kenapa dia pahit? Karena biji kakao itu pahit gitu loh. Akhirnya kita harus ngajarin orang-orang bahwa coklat itu dibuatnya dari biji kakao. Biji kakao itu rasanya coklat tapi pahit. Sehingga coklat itu harusnya secara normal kalau dia dibuat dari biji kakao dia harus memang pahit gitu kan. Jadi itu dulu yang kita lakukan, edukasi dulu. Nah, terkait dengan bagaimana marketing itu karena ini produk artisan ini harus selalu bergandengan dengan edukasi. Makanya yang saya lakukan adalah ngebangun engagement di sosial media. Jadi sosial media itu harus hidup. Kenapa? Karena saya bisa menceritakan banyak hal, latar belakang, behind the scene, proses, apa yang terjadi di balik sebuah coklat artisan ini, coklat candu ini, itu di sosial media. Supaya orang sebelum memutuskan kenapa memilih ini, mereka sadar, oh iya bener ya, oh iya coklat itu beneran dibuat dari kakao ya, coklat ini dibuatnya dari kakao dan memang rasanya seperti itu gitu. Jadi memang harus ada edukasinya dan itu nggak bisa dipisahkan gitu. Dan kita memang akhirnya karena proses produksinya dan mungkin tahapan-tahapannya berbeda gitu ya. Pada akhirnya kita juga pasti tidak bisa sama dengan produk yang jenisnya berbeda gitu ya. Kayak misalnya ini coklat artisan dengan 60% kakao. Otomatis ketika dibandingkan dengan coklat yang persentase kakaonya berbeda kan pasti berbeda rasanya gitu. Jadi itulah fungsinya edukasi tadi. Marketing coklat artisan itu harus bersamaan dengan edukasinya. Supaya orang tahu kenapa dia pahit. Karena kita taunya coklat itu manis gitu. Sempat disinggung nih tentang edukasi, tantangannya salah satunya. Sebenarnya target marketing dari coklat candu ini sendiri tuh siapa sih, Bu? Oke, target market ya, kita bicara target market dulu. Karena coklat candu, khususnya coklat candu, kita itu pengennya bikin coklat yang asli dari biji kakao, kemudian lokal Bangka, dan yang ketiga kita kepengennya coklat itu dominan kakaonya daripada gula. Adik-adik kalau beli coklat kepengennya dapat coklat atau dapat gula rasa coklat? 50-50 sih. Jadi Kalau aku biasanya yang manis sih. iya, biasanya. oke, yang manis kan. Nah, tapi kita memang saya pribadi makan coklat 100% itu saya bisa, tapi nggak enjoy memang ya karena memang karena stereotip coklat di kepala kita kan manis, harus ada manisnya walaupun sedikit gitu ya. Nah, tapi itu menjadi challenge buat saya, gimana bikin coklat yang tetap enak tapi tetap dominan kakao. Kenapa harus dominan kakao? Karena kakao itu kan kayak antioksidan, polifenol, flavonoid, itu dia antioksidan ya, anti-inflamasi gitu kan. Kalau adik-adik pernah baca artikel coklat adalah mood booster, coklat bikin punya manfaat kesehatan antioksidan segala macam, itu asalnya dari biji kakaonya. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen cari coklat buat naikin mood, buat pengen relax, kalau isinya bukan kakao, artinya nggak bisa didapat dong benefit itu, gitu kan? Nah, jadi karena berdasarkan tujuan bikin coklat ini, pengen bikin coklat yang enak, masih ada manis-manisnya tapi tetap sehat. Nah, itu artinya kan kita harus bikin formulasi yang tepat. Nah, sehingga pada akhirnya segmen pasar kita adalah orang-orang yang aware terhadap healthy lifestyle. Itu orang-orang yang dia pengen nyemil tapi dia pengen tetap sehat. Apalagi sekarang kepedulian orang-orang terhadap kesehatan, terhadap gaya hidup sehat itu semakin tinggi ya. Iya. Kita olahraga sekarang udah mulai ramai running, terus yoga, sepeda, kemudian macam-macam.
padel, pilates. Nah, itu kan orang-orang yang peduli sama kesehatan. Mereka kalau sudah pulang lari, pulang sepeda, pulang yoga, masih tiba-tiba jajannya yang banyak gula gitu kan, kayak pasti sayang. Iya. Sayang dengan yang runner deh, udah lari 10 kilo pulangnya jajan minuman manis, kan sayang gitu kan. Pasti orang-orang yang aware terhadap kesehatan, mereka akan memilih dengan lebih mindful, dengan lebih berkesadaran. Ini cemilan apa nih? Kepengen jajan, tapi yang apa? Yang rela dimasukin ke dalam tubuh itu yang kayak gimana? Nah, itu jadi target market kita adalah orang-orang yang punya awareness yang tinggi terhadap kesehatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu yang pengen kasih cemilan anak pasti nggak sembarangan dong. Pasti yang dipilih-pilih ingredients-nya apa, bahan bakunya apa. Ibu-ibu pasti pengen memastikan anak-anaknya makanan yang dikasih ke mereka itu nggak tinggi gula, nggak banyak tepung, nggak banyak minyak, karena pengen ngasih cemilan yang sehat kan buat anak-anaknya. Nah, yang seperti itu juga salah satu target market kita. Jadi memang secara garis besar adalah orang yang peduli terhadap kesehatan. Tergantung goalnya. Ada yang goal untuk kesehatan pribadi, ada yang untuk kesehatan anak-anak atau keluarga. Dan ada yang paling menarik adalah ternyata banyak juga orang yang punya kebutuhan khusus terhadap kesehatan. Kayak misalnya saya baru banget kemarin dapat customer, dia itu punya diabetes, dia pengen makan coklat, tapi dia takut gitu karena pasti akan ngefek kan ke penyakitnya. Nah, makanya dia pilihnya coklat yang bebas gula, yang 100%, yang kayak gitu tuh kan akhirnya bisa menjadi solusi itu. Segmen yang seperti itu juga merupakan salah satu target market kita. Gitu. Nah, untuk misal target pasarnya apakah sudah ada di luar Pulau Bangka atau belum? Sebetulnya Coklat Candu itu kan berdiri tahun 2020 ya. Iya. 2020. Kita itu baru punya toko di 2025. Artinya ini baru hampir 2 tahun. Dari 2020 sampai 2024 kita itu home industry. Jadi industri rumahan. Dan ketika masih industri rumahan itu kita jualannya online. Seperti itu. Jadi justru awal-awal Coklat Candu dibangun itu customernya malah banyaknya dari luar. Karena kan saya jualannya di awal itu pakai sosial media sama marketplace. Jadi justru yang banyak itu dari customer dari luar. Bahkan malah di Bangka, di Pangkal Pinang itu orang-orang baru kenal Coklat Candu setelah ada tokonya di 2025 gitu. Nah, untuk pengiriman keluar Bangka itu apakah ada tantangan sendiri, Bu? Khususnya untuk biaya logistik atau waktu pengirimannya gitu. Sebenarnya tantangan kita kalau soal pengiriman bukan biaya ya, karena kita kan pakai marketplace biasanya sudah gratis ongkir. Atau kadang-kadang misalnya kalau pengirimannya yang nggak terlalu jauh, kita juga kasih subsidi ongkir walaupun tidak lewat marketplace. Jadi sebenarnya bukan soal biayanya. Dia kan barangnya juga kecil ya, bukan barang yang volumenya besar. Yang menjadi tantangan kita adalah coklat itu tidak tahan panas. Titik leleh coklat itu ada di 31-32 derajat. Itu kan suhu ruang ya, suhu ruang. Jadi tantangan kita tuh itu. Jadi setiap kali pengiriman akhirnya kita pakai ice gel atau ice pack untuk menjaga suhu supaya selama perjalanan dia nggak kepanasan coklatnya. Karena rentan leleh kan coklatnya. Gitu. Oke, baik. Udah dikirim keluar jadi ya keluar Bangka. Kalau misalnya keluar Indonesia pernah nggak, Bu? Kalau keluar Bangka kan kita sudah kirim sebenarnya tuh udah 21 provinsi ya. Nah, kalau keluar Indonesia itu unik. Jadi gini, customer kita banyak yang dari luar Indonesia, tapi kita belum pernah kirim langsung dari Indonesia keluar. Rata-rata customer kita itu mintanya gini, mereka pas lagi di Indonesia, mereka minta kirim ke alamat mereka di Indonesia, kemudian mereka hand carry, mereka bawa sendiri keluar. Atau mereka just tip nih, jadi ada temennya yang lagi di Indonesia, dititip. Saya kirim ke temennya, kemudian temennya yang bawa ke sana, seperti itu. Tapi sudah ada beberapa customer dari luar memang yang beli coklat kita. Tapi pengirimannya masih melalui alamat Indonesia, seperti itu. Nah, baik, yang kita tahu kan di Bangka Belitung ini kurang banyak ya UMKM terkait Coklat Candu nih. Apakah Ibu ini ada tergabung dengan komunitas-komunitas usaha coklat di Bangka ini, Bu? Atau malah ke petani? Oke.
Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri coklat artisan se-Indonesia itu baru ada 47 saat ini. Artinya sedikit sekali masih se-Indonesia ya. Dan memang coklat candu itu artisan coklat pertama di Bangka Belitung gitu kan. Jadi kalau komunitas dengan sesama pelaku industri coklat memang kita ya belum ada orangnya gitu kan. Tapi kita punya komunitas namanya Kokoa, komunitas Cover Tour Bangka. Itu komunitasnya tergabung bukan hanya saya sebagai industri, tapi ada petani, teman-teman yang punya kebun kakao sebagai sumber daya kita, sumber daya bahan baku kita. Kemudian ada teman-teman yang punya usaha yang menggunakan bahan baku coklat, misalnya minuman, kue gitu. Nah itu kan banyak ya yang pakai bahan baku coklat. Nah itu kita tergabung dalam komunitas namanya Kokoa. Mungkin adik-adik pernah datang ke coffee shop Loka Space di Sungai Liat? Pernah. Belum. Itu cukup viral, cukup viral kebetulan ya. Jadi mungkin bisa dicari. Nah itu salah satu anggota kita yang dari sisi produk ya, industri pengolahan coklat. Kalau dari sisi petani kita ya semua mitra kita, nggak cuma mitra ya, semua mitra kita itu anggota komunitas Kokoa. Kemudian teman-teman yang tertarik dengan industri coklat, teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara budidaya coklat itu juga kita ajak untuk bergabung di komunitas. Oke Bu, jadi kalau boleh berandai-andai nih, satu hal apa yang kira-kira dibutuhkan sekarang agar rantai pasok coklat di Bangka itu bisa jauh lebih efisien dan menguntungkan semua pihak menurut Ibu? Kalau menurut saya sih budidaya kakao ya harus digalakkan di Bangka. Kenapa? Karena yang jelas saya sebenarnya masih kekurangan biji kakao ya. Untuk produksi 1 tahun itu kita masih ada masa-masa yang panennya nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi memang kita butuh kebun mitra yang lebih banyak gitu kan. Dan ini baru satu nih industri coklat. Kalau seandainya nanti nggak mungkin akan ada industri coklat yang lain kan, industri coklat artisan nih kedua, ketiga dan selanjutnya itu pasti akan butuh lebih banyak kakao lagi. Jadi harapan saya sih semoga di hulu mungkin kita jangan berharap sama petani kakao. Terus terang ya adik-adik, petani kakao itu di Bangka itu pasti kakek-kakek, ako-ako yang sudah tua. Jadi harapan saya ada petani-petani muda Gen Z yang mulai melirik kakao sebagai bahan baku yang potensial gitu. Kenapa ini menjadi potensi yang besar? Karena satu, Bangka Belitung itu cuaca dan tanahnya cocok untuk budidaya kakao. Yang kedua, kakao adalah komoditi ekspor. Jadi kalian adik-adik kalau nanam kakao, kalian bukan cuman, jangan bayangkan kalian akan menjadi petani klasik, petani konvensional, enggak. Kalian adalah petani sumber daya komoditi ekspor gitu. Itu jadi sangat potensial sekali sebenarnya. Dan kakao itu bisa ditanam dengan cara agroforestry. Agroforestry itu adalah konsep yang saya ajarkan kepada teman-teman mitra, teman-teman petani mitra, supaya adik-adik dari Fakultas Pertanian pasti lebih tahu ya agroforestry ya, supaya itu lebih berkelanjutan tujuannya. Kita bertanam untuk keberlangsungan petani, keberlangsungan usaha industri dan juga kelestarian alam itu harus sejalan. Nah itu, jadi memang kita butuh petani lebih banyak, tapi harapan saya petani yang lebih banyak itu harus juga yang berkualitas. Dalam artian bukan cuman kalau petani konvensional kan mereka kuatnya di pengalaman, tapi adik-adik ini yang mendalami ilmu pertanian dari sisi akademis pasti akan lebih ketika itu akan diterapkan dalam sebuah pengalaman pertanian yang langsung gitu ya, langsung praktek, itu pasti akan lebih bagus sekali hasilnya. Dari sisi ya mungkin dari sisi bagaimana mengembangkan teknologinya, bagaimana mengembangkan cara budidaya yang lebih baik gitu kan, pasti akan lebih bagus hasilnya. Nah itu jika digabungkan dengan industri pasti akan memberi dampak positif yang lebih luas, bukan cuma di hulu dari sisi budidayanya, tapi di industri kita sebagai
industri yang membutuhkan bahan baku, tapi juga kelestarian alam pasti bisa lebih dijaga gitu. Nah, boleh nih buat teman-teman yang nonton, siapa tahu tertarik untuk menanam kakao di Bangka Belitung, sudah dengarkan tadi potensinya besar gitu, mungkin bagi yang tertarik boleh nih, ayo nanam kakao. Nah, lanjut untuk dari semua tantangan yang kita bahas nih, apa sih tantangan yang paling berat yang Ibu pernah rasakan? Terus apa sih yang buat Ibu nih tetap bertahan gitu? Oke, tantangan dulu ya. Tantangan di industri coklat artisan ada di semua titik. Dari hulu kita tantangan tadi sudah saya sebutkan, kita kekurangan sumber daya, kita kekurangan petani yang muda, petani yang sekarang yang bekerja sama dengan kita sudah tua-tua adik-adik. Itu akan ada masanya mereka pasti sudahlah saya menikmati hidup aja, pasti akan ada titik itu. Jadi harus ada regenerasi. Itu kita butuh. Kemudian yang kedua di industri kita pasti kebutuhannya itu adalah kapasitas produksi kaitannya dengan mesin, permesinan yang lebih modern gitu kan. Dan sebagai industri juga kebutuhan kita adalah bagaimana cara mengedukasi dengan lebih masif. Itu tantangan kita. Tantangan kita bagaimana sih ngasih tahu orang-orang bahwa coklat itu rasanya nggak manis, pahit. Tapi di saat yang bersamaan coklat pahit itu enak loh. Ada coklat pahit yang bisa kita formulasikan enak dan lebih sehat. Nah, itu edukasi adalah jadi tantangan kita. Di hilir kita juga harus mengetahui bahwa industri-industri yang di hilir seperti makanan, kue-kuean, minuman atau apapun cemilan, dessert di luar sana yang menggunakan coklat, itu bagaimana kita masuk ke industri hilir dengan edukasi bahan baku kakao lokal, edukasi rasa coklat yang asli seperti apa, edukasi mungkin pasti HPP harga ya, harga bahan baku pasti ada kaitan dengan harga coklat dan harga bahan baku teman-teman di industri pengolahan produk akhir gitu kan. Itu pasti akan menjadi tantangan dalam adaptasinya gitu, karena pasti berbeda dengan coklat industrial baik dari sisi komposisi dan harga segala macam gitu. Jadi semua titik ada tantangannya. Tapi ketika ditanya apa yang membuat saya bertahan di Coklat Candu gitu kan, saat ini sudah 6 tahun dari 2020. Kembali lagi ke pernyataan saya di awal podcast kita, saya suka coklat, udah itu aja. Karena saya suka coklat, ya udah saya akan tetap teruskan ini karena potensinya besar, dan kalau kita bisa menggerakkan itu bersama-sama gitu kan, ini akan menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang memberdayakan kita semua gitu, yang membuat kita mandiri, berdaya, dan sustainable, berkelanjutan gitu, seperti itu. Oke, jadi untuk Candu sendiri nih coklatnya bukan maksudnya rantai pasoknya itu langsung dari petani, terus langsung diolah oleh pengolahan dari Candu sendiri gitu, Bu? Iya, kita kan bermitra ya dengan petani yang melakukan fermentasi tadi. Jadi sebenarnya bukan petani yang datang ke kita untuk menjual kakaonya, tapi kita yang keliling ke kabupaten mencari petani mana yang mau kita ajak kerjasama. Karena fermentasi itu adalah proses yang awam bagi petani di Bangka Belitung. Mereka nggak kenal sebenarnya proses fermentasi itu seperti apa. Makanya saya yang approach ya, yang jemput bola ke kabupaten-kabupaten, cari petani yang mau diajak, ayo Pak kita kolaborasi, Bapak fermentasi, saya beli dengan harga lebih tinggi daripada harga rata-rata yang biasa Bapak jual gitu kan. Jadi ada kerjasamanya, ada perjanjiannya seperti itu. Nah, kalau sudah bermitra seperti itu, ya udah akhirnya jadi langsung kan, dari petaninya langsung ke saya, dari petaninya langsung ke kita di Coklat Candu gitu. Oke, dari tantangan-tantangan tadi ada salah satunya, misalnya keliling nih nyari kebun coklat atau edukasi secara masif. Tadi tuh Ibu pernah ngerasa, aduh capek nih, nggak mau lagi gitu. Capek, pasti ngerasa capek, tapi saat ini belum ada hal yang membuat saya pengen berhenti. Karena menurut saya masa depan coklat itu masih sangat bagus. Peluang industri coklat itu ada di banyak tempat. Di hulu aja peluangnya sangat besar. Kalau di hulu itu kita bicara apa peluang
usaha yang ada di hulu ya, bukan cuma soal panen kakaonya, bukan, tapi ada bibitnya, pembibitan. Adik-adik pasti bisa pembibitan dong. Terus ada okulasi, bibit klon kita bisa okulasi sendiri. Itu kan sesuatu yang apa ya, peluang usaha ya, menjadi peluang usaha kalau kita bisa mendapatkan bibit yang unggul, kemudian kita budidayakan, itu adalah peluang usaha di hulu. Kemudian di industri sendiri ya, coklat artisan masih sangat sedikit. Adik-adik nggak akan bisa temuin coklat artisan itu di warung, karena memang sesedikit itu, pasti jualnya eksklusif itu, gitu. Se-Indonesia aja, saya coba tanya sama adik-adik berdua, tahu brand coklat artisan selain coklat candu nggak? Kurang tahu sih jujur. Sejauh ini belum. Karena memang tidak bisa dibilang sangat sedikit, sehingga nggak mudah kita temuin di warung, di minimarket, apalagi di supermarket itu belum tentu ada, gitu. Artinya peluang untuk coklat dengan konsep artisan, lokal, lebih sehat, lebih natural, itu masih sangat besar. Nah, di industri hilir, kita minuman coklat yang beneran asli dari biji kakao ada nggak sih? Yang saya tahu itu yang sasetan malahan. Ya, jadi kalau kita bisa mengedukasi, ini minuman coklatnya dari biji kakao Bangka loh, itu sesuatu yang ini ya, yang sangat berbeda. Kalian akan punya positioning yang berbeda gitu. Minuman coklat itu banyak, minuman coklat yang enak banyak. Tapi minuman coklat yang dibuat dari biji kakao yang tumbuh di tanah Bangka mungkin bisa jadi satu-satunya gitu kan. Atau kue coklat brownies banyak, yang bisa bikin brownies enak banyak. Brownies yang dibuat dari coklat yang tumbuh di tanah Bangka mungkin baru satu gitu kan. Nah itu semua peluang yang saya yakin kalau adik-adik, apalagi Gen Z ini pasti lebih kreatif, lebih cerdas, lebih pintar, punya ilmu yang sudah punya pengetahuan spesifik ya dari pertanian, agribisnis ya, pasti lebih bisa mengembangkannya dengan lebih kreatif lagi nanti gitu. Menarik sekali ceritanya ya. Mungkin ada nggak sih satu pesan untuk teman-teman yang mungkin yang mendengarkan podcast, ada yang mungkin lagi merintis usaha coklat atau mau terjun ke industri coklat nih? Kalau saya melihat coklat itu bukan sebagai produk ya. Saya melihat coklat itu sebagai suatu ekosistem yang memberdayakan setiap pihak yang terlibat. Dan bukan hanya tentang pemberdayaan, tapi juga di sana ada keberlanjutan. Karena coklat itu tanaman yang menurut saya ramah terhadap bumi ya. Kita bisa mengkombinasikan dengan tanaman lain. Tanaman yang terkenal di Bangka, durian, alpukat, itu cocok gitu. Ditanam dengan konsep agroforestry bersama dengan kakao. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan coklat ya, dalam bentuk apapun, maksudnya entah itu industri, entah itu budidaya gitu kan, itu kita punya peluang untuk membangun usaha kita, bukan cuma mencari keuntungan, tapi juga kita melestarikan lingkungan, memberdayakan teman-teman yang punya kebun, memberdayakan tanah Bangka, memberdayakan banyak hal. Jadi kalau teman-teman mulai pengen terjun di dunia coklat, jangan lihat ini sebagai produk aja. Enggak, coklat enggak sesederhana itu. Coklat adalah ekosistem, dan ekosistem itu harus kita bangun dengan prinsip yang memberdayakan dan keberlanjutan. Dan itu kita bisa kok besar, tapi dengan tetap berdaya dan menjaga kelestarian alam. Itu sangat-sangat bisa. Karena memang sebenarnya coklat candu sendiri punya prinsip itu, sustainability dan empowerment, pemberdayaan dan keberlanjutan dan pemberdayaan ya. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Mungkin saya dan teman saya ini, Dani, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu, karena obrolan kita hari ini tuh benar-benar membuka mata kita bahwa di balik sepotong coklat yang kita nikmati itu ada rantai yang panjang yang melibatkan banyak tangan dan juga kerja keras. Saya berharap coklat candu ini bisa terus berkembang dan semakin banyak dikenal oleh pencinta coklat yang ada di Bangka khususnya. Mungkin, Amin. Ya, untuk Ibu misalnya mau memperkenalkan kepada teman-teman kita yang belum tahu nih tentang candu sendiri itu gimana, boleh Bu? Oke. Baik, sebenarnya saya itu lebih pengen saya yakin ya, saya punya keyakinan bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang tumbuh di tempat kita berpijak.
Dan coklat candu ini benar-benar dibuat dari biji kakao yang tumbuh di tanah Bangka. Jadi ini bukan sekedar coklat, teman-teman. Ini adalah sebuah lingkaran keberlanjutan ya, sebuah putaran keberlanjutan dari tanah Bangka, kemudian diolah oleh dari tanah Bangka, biji kakao ditanam, kemudian tumbuh dan diolah oleh coklat candu menjadi coklat. Kemudian kalau kalian cobain dan dikonsumsi, itu akan menjadi sebuah lingkaran pemberdayaan, lingkaran keberlanjutan dari kakao. Jadi saya melihatnya bukan cuma sekedar produk, bukan cuma sekedar cemilan, tapi sebuah ekosistem yang harus kita jaga. Karena ini juga tentang pemberdayaan ya. Iya. Jadi itu ya, sebenarnya bukan promosi produk sih, tapi lebih ke ayo kita hidupkan ekosistem kakao di Bangka, karena ini potensinya sangat-sangat besar, dan potensi yang besar itu tidak bisa terkonversi menjadi nilai ekonomi karena ada dari agribisnis ya, itu tidak akan terkonversi menjadi sebuah bisnis atau sebuah nilai tambah dalam ekonomi jika tidak disentuh dengan kreativitas dan semangat. Jadi ayo kita hidupkan ekosistem kakao di Bangka Belitung dengan cara konsumsi coklat candu. Nah, Seperti buat itu. teman-teman yang mau mungkin tertarik pada produk coklat candu bisa langsung beli ke offline store-nya yang ada di Linggarjati ya. Iya, Jalan Linggarjati. Untuk teman-teman yang di luar Bangka mungkin bisa dilihat di Instagram atau di akun Shopee-nya. Udah ada Bu ya? Sudah. ada. Jadi kita alamatnya di toko kita ada di Jalan Linggarjati dekat alun-alun Kota Pangkal Pinang. Di situ juga rumah produksinya. Tapi kalau mau beli lewat sosial media atau marketplace mungkin bisa di spill akunnya. Iya, nanti lihat aja di bawah sini ya teman-teman. Mungkin itu saja. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kita sampai akhir. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.